Juma. Yang Bang percaya Juma. kepada Paulus hanya orang Roma dan Yunani. Dari sanalah agama ibu, Roma Yunani. Ya udah, aku dulu ngomong. Bang Ya, Juma, silakan. kalau Ya. ajaran menyesatkan itu kan, ajarannya itu kan tidak baik kepada manusia. Contoh, Contoh, membunuh, membunuh, udah ya, Membunuh. berzina, mengawini Berzina. banyak wanita. Mengawini banyak wanita. Apalagi? Apalagi? Yang menjijikkan lah Yang kepada manusia. menjijikkan. Oke, Tapi yang nggak pertama ada ajaran membunuh. Paulus loh. Nggak Yang ada pertama ajaran Paulus membunuh. seperti itu, Bang Juma. Yang pertama membunuh. Iya. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu memang sudah dinubuatkan Ya. di para nabi. Sudah tercatat. Bu Darni, Beda. kalau Membunuh, itu dicucuk, dinubuatkan Bu dibunuh, Darni, beda seperti kalau itu, Bang membunuh Juma. Yesus itu sudah dinubuatkan Bu Darni, kenapa Yesus mengatakan bahwa yang mau membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kenapa? Kenapa? Ya memang Apa? anak-anak iblis lah orang-orang Yahudi itu Katanya membunuh Yesus. katanya dinubuatkan. Sudah dibuatkan melalui mereka lah itu terjadi. Kalau Melalui itu semuanya. dinubuatkan berarti ada keinginan Tuhan untuk membunuh Yesus gitu. Oh, tidak seperti itu. Loh, jadi yang menubuatkannya siapa? Hanya kan Bang Juma kan tidak beriman kepada Alkitab Kristen. Jadi Bang Lah, Juma kan saya tahu berbicara mengenai Bible penebusan. Ibu. Bukan saya ngomong. Tunggu, Bang Juma, sedangkan di kalian aja penebusan kalian itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan Iya, Nasrani. Dosa mulai kalian lagi. sebesar gunung, dosa Mulai kalian lagi. sebesar gunung dibebankan Mulai kepada lagi. orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mulai lagi menipu. Itu lebih parah, Bang Juma. Kalau kami yang menebus kami, ya Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kalian, penebusan kalian dibebankan, dosa kalian yang sebanyak gunung itu dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah lagi, Bang Juma. Kami dong. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Karena mereka adalah anak-anak iblis. Itu kata Yesus. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya. Loh. Padahal menurut Bu Darni, Di mana itu? membunuh Yohanes 8. Bentar. Silakan Anda baca. Nomor 40. Mulai dari nomor 40. Silakan. Silakan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ia berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu ini siapa? Iblis. Orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan pekerjaan iblis. Kalau Ibu Darni mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus sudah dinubuatkan, berarti itu sama dengan Bu Darni menuduh bahwa Elohim itu adalah iblis. Jangan sekarang ayatmu sendirilah. Itu di Bible tertulis. Itu lain lah tertulis. Gimana kamu? Coba kamu ngomong kayak baca. gitu? Coba kamu baca Yohanes 8 nomor 40. Coba kau baca. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Apa itu? Berusaha membunuh aku. Berarti iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Di mana Bu ada Darni- tertulis berusaha membunuh aku? Yohanes 8 nomor 40. Kalau Anda tidak lengkap data itu, silakan Anda mundur. Data nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena tidak ada firmanku di dalam dirimu. By the way, Itu. saya ini barusan masuk. Jadi apa nih topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya yang datang kepada Kristen itu bernama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Itu topiknya.
Saya bisa balik ke kamu. Silakan. Kamu percaya? Silakan. Itu yang datang di Muhammad sana yang di Gua Hira itu. Apa kamu yakin itu Jibril? Yakin? Bukan iblis? Bukan. Siapa saksinya? Kami semuanya. Kami semua. Yes. Di saat itu di Gua Hira memang ada siapa di situ? Lucu. Oke. Saya kasih analogi. Ada dengar. Ada seorang, dengar dulu. Bu Darni juga dengar. Diam dulu sebelum kamu ditendang turun, diam. Ada seorang hamil. Oke? Untuk membuktikan bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki, apa yang bisa kita buktikan? Padahal kita tidak hadir pada saat dia digauli. Apa yang kita bisa buktikan? Kehamilannya. Iya. Nah, sekarang berani tidak kamu bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli sampai dia hamil, meskipun kau nggak jadi saksi? Benar nggak? Bagaimana? Ada seorang wanita hamil, kamu bersaksi bahwa wanita ini hamil karena sudah digauli. Berani nggak kau bersaksi kayak gitu? Kalau saya nggak lihat. Meskipun kau tidak lihat wanita itu digauli, tapi karena dia hamil, kamu berani nggak bersaksi bahwa wanita ini sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki? Berani nggak? Karena Saya udah nggak berani bunting. bersaksi. Enggak, kalau udah bunting nggak ada suaminya ya beranilah. Ya berani. Coba Udah berani kan? bunting. Nah, sekarang Kalau Nabi Muhammad kenapa Ibu ada Darni rupanya yang berani? melihat. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu Siapa tidak yang melihat berani? dia Gila digauli? kalau berani itu. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu tidak melihat dia digauli? karena udah kulihat dia bunting dan nggak ada Begitulah suaminya. saya bersaksi tentang Al-Quran. Sedunia manusia bersaksi tentang Al-Quran, meskipun mereka tidak datang pada saat pewahyuan, tapi kebenaran Al-Quran sudah tertorehkan di atas muka bumi ini. Itulah kami menjadi saksi. Ya kami Sekarang, juga begitu. Kamu sekarang Cuma- begini, dengar saya ngomong ya. Sekarang saya tanya kepada Kamu saudara. dengar dulu saya ngomong. Dengar. Sekarang coba ibu Bentar, takar kita- diri ibu. kita bagi-bagi lah waktu. Sabar. Sekarang saya tanya ke Bu Darni. Lukas berkata bahwa Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, bagaimana ibu bisa bersaksi tentang hal ini? Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus? sudah tercatat di kitab suci. Nah, sudah tercatat Maka saya aja kan? Percaya. Hanya karena tercatat. Percaya. Karena itu Kan sejarah. lucu. Dan Kan sejarah. lucu. Ya mana sejarahnya? Di mana Lukas pernah bertemu dan melihat Yesus pada masa bayi? Tua mana Itu Yesus makanya. dengan Lukas? Itu maka dicatat di situ. Iya, makanya pencatatannya ini Lukas melihat nonotnya Yesus atau Yesus memperlihatkan ke Lukas. Lukas, sini, masuk ke sarung, lihat nih. Si botak udah mulai. Oh, guruku Tuhanku sudah disunat. Begitu. Dan Begitu. Lukas Itu maksudnya. Lukas itu memang sudah dipilih oleh Allah untuk di mana menuliskan itu. Diberikan ilham. Astagfirullahaladzim. Di mana tertulis? Jadi Di mana tertulis? Bang percaya kepada Allah Di mana yang Maha tertulis Besar. bahwa Dia Lukas memilih diberi ilham? Setiap manusia yang dipilihnya untuk meneruskan pekabarannya. Di mana tertulis itu, Bu Darni? Loh, itu nyatanya sudah dicatat si Lukas. Di dalam Kalau Hairil Anwar juga hadir pada saat itu dan menulis, apa bedanya dengan Lukas? Bedanya di mana? Sama-sama menulis. Kenapa kemudian tulisan daripada Barnabas ditolak? Maria, Andreas, Filipus ditolak, sama-sama menulis. Jadi Kenapa ditolak? Bang Juma, jadi surat Al-Jin siapa yang kalian percayai? Surat Al-Jin, surat Kursi, surat Semua sapi itu betina. diwahyukan oleh Roh Itu Kudus gimana itu? kepada baginda Rasulullah Ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. mantap Gak lah nyambung kami. ibu Lukas ini. pencarian. Tidak nyambung. Ibu nggak nyambung. Roh Kudus kau kenal, Roh Kudus pun nggak kau kenal cuma. Dengarkan saudara Tondi. Roh Kudus nggak kau kenal cuma. Dengar Tondi, dengar. Orang Sorol. Kristen Indonesia aja Sorol. yang mengenal Roh Kudus karena mendengarkan dari Islam. Paham kau? Roh Kudus pun nggak kau Roh kenal. Kudus itu hanya ada di Kristen Indonesia. Di luar negeri tidak ada yang mengenal Roh Kudus. Kenapa Kristen Indonesia mengenal Roh Tanya sama Kudus? kau. Dengar Saya Tondi. pasti- Tondi, dengar. Saya kan menjelma- Pasang kupingmu baik-baik, Tondi. Kristen di Indonesia inilah yang baru mengenal kata Roh Kudus karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kristen Barat tidak mengenal apa itu Roh Kudus.
Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran oleh Lembaga Bible Indonesia, Tondi. Dari mana? Dasar iblis, nggak tahu dia kalau dia ditipu sama Dari iblis. wagi. Gua hero. Jangan Bang Bah. Juma bilang Roh Kudus itu nggak dikenal orang Coba, Arab. Bu Darni. Bilangan ada. Dengar. Coba, Ini ada silakan, bilangan. tunjukkan Bilangan Roh Kudus. 11. Ini nih. Bilangan silakan. 11 ayat 25. Lalu Oke. turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang dihinggap pada dan ditaruhnya atas 70 itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka seperti nabi. Nah, itu roh. Sesudah itu tidak lagi. Kenapa Bang Juma bilang nggak dikenal orang bangsa? Yang saya tanya Roh Kudus, Bu Darni. Roh Kudus ini. Tidak ada Roh Kudus di situ, Bu Darni. Dengar lagi. Yang Joel. ada hanya Dengar. kata ruah. Bang Juma, dengar lagi. Di dalam Apa lagi? Mazmur 51 ayat 13. Ini Daud ya, ini Raja Daud. Tadi bilangan itu kitab Musa. Sekarang Raja Bilangan Daud. Mazmur. tidak ada kata Roh Kudus, Bu Darni. Roh itu Roh Kudus. Roh saja Bang yang Juma. ada di situ, Bu Dengar. Darni. Mazmur 51 Sedangkan ayat 13. bahasa Janganlah- Yunaninya roh itu adalah pneuma, Bu Darni. Nah, dengar dulu Bang Juma. Janganlah Pneuma, membuang tidak aku ada roh dalam dari bahasa hadapanmu. Yunani, Bu Darni. Dengar, Bang Juma, Jadi ayatnya. kata Roh Kudus itu diambil dan dicuri oleh lembaga Bible dari Al-Quran. Itu Emangnya bahasa kesimpulannya, Bu Arab itu Darni. punya Islam Bang Juma? Bahasa Sudah, Bu Arab. Darni. Kesimpulannya Juma. udah bahwa Kristen Bang Juma. Indonesia itu tidak punya Roh Kudus. Bahasa Arab Kata itu kan Roh Kudus milik itu Allah. hanya diambil Bisa kita Kristen pakai dari dong. Al-Quran. Bang Juma. Itu kesimpulannya, Bu Darni. Jadi jangan sosokan sebut-sebut Roh Kudus. Yang ada di dalam Bible, Bu Darni, yang ada dalam Bible adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu murni. Itu artinya. Masa Roh Kudus itu hantu murni? Ada Tidak ada Roh Kudus dalam original teks. iya, Mak. Yang ada pneuma hagios. Itu bahasa Yunani. Rohnya Arti Allah itu Indonesia. kudus atau enggak Bang Juma? Roh Allah itu Bukan kudus atau itu enggak? yang sedang kita bahas, bukan itu. Di dalam Bahasa Yesaya ini- Yunaninya adalah pneuma hagios, bukan Roh Yesaya. Kudus. Dengar Pneuma dulu, Bang hagios Juma. itu artinya Ini pakai dalil loh, hantu Bang Juma. murni, hantu Diam dulu, murni. Bang Juma. Diam dulu Bang Juma. Yesaya Ya. 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam Oke. hati mereka? Yesaya ini, Nabi Yesaya ini. Apa? Perjanjian Di mana? lama Di ini. mana? Yesaya Di mana? 63 ayat 11. Oke, kita baca ya. Baca. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa, di mana dia memberikan naik lari dari laut bersama-sama dengan menggembalakan kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya? Coba. Oke. Ada. Nah, sekarang di situ dikatakan apa? Roh Kudus. Ruah Kodes. Ruah Kodes. Ruah Kodes kan? Jadi Ruah. Roh Kudus itu kan sama itu Bang Juma. Roh Kudus itu sama. Itu Roh Allah. Roh Kudus. Di situ dengarkan Bu Darni, kalau Anda membawa Yesaya 63 nomor 11 Yesaya ini Nabi loh, Nabi Allah terdahulu. iya saya tahu. Perjanjian lama Di ini, situ Bang Juma. dikatakan ruah kodes, bukan Roh Kudus. Ruah kodes. Nah, lagi pula ruah kodes di dalam Yahudi itu bukan Tuhan. Oke? Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Roh Kudus di sini bukan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ini lagi dalil. Apalagi? Dalil Terbang ya. lagi kemana? Kemana lagi? Tunggu ya sebentar. Ya. Dalam kejadian, di kejadian pun sudah ada loh. Di Kejadian kejadian 1 ayat 2.
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Aduh, air. parah ini, Kejadian parah. 6 ayat 3, berfirmanlah Parah. Tuhan, rohku, kata Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bu Darni. Karena manusia itu adalah daging, tetapi Bu Darni, kalau Anda membawa kejadian Bu Ada roh Darni, Tuhan kami. coba Anda baca di Mazmur 104 nomor 4 Bu Darni. Di situ dikatakan ruah. Ruah itu ternyata apa artinya? Angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Angin bahasa Ibraninya apa? Ruah. Berarti kejadian 1 nomor 2, ruah Elohim melayang-layang itu adalah angin Tuhan. Angin Tuhan Dengar yang lagi. melayang-layang. Ayat. Apalagi terbang Ini, lagi. Mazmur, kayak mana Bang Juma mengartikan ini angin? Tengok ya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kayak mana itu? Di mana? Itu, angin. Mazmur Di 104 mana? ayat 30. Mazmur 104 nomor 30 itu Yes. sama Bu Darni. Di situ Mana berbicara angin itu? mengenai Gimana angin itu? ruah itu Apabila- kan, Dengar, ruah Bang itu Juma. kan, Iya, apabila baca engkau dulu. mengirim mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya udah, dikasih roh, nafas. Angin di situ dikasih Bu roh kepada Darni, manusia, bisa maka diartikan tercipta. angin. Bisa salah. diartikan angin. Macam mana angin biar bisa Dulu. tercipta manusia itu? Hei, Aduh, tidak jangan ada yang berbohong, bisa Bang Juma. tercipta Aduh, tanpa angin, Bu bertobatlah, Darni. Bang Kalau Juma, berbicara mengenai Bang Juma. kehidupan, Bu Darni, apabila engkau mengirim anginmu, mereka tercipta dan engkau membaharui. Loh, Mana Bang Juma ini mengartikan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, Anda Dengar paham lagi. tidak? Dengar. Dengar Anda dulu. paham tidak Dengar bahwa dulu, ini artikan ada lagi. beberapa tumbuhan yang Sebentar. hidup dan bertumbuh hanya karena tiupan angin. Ini artikan Bagaimana lagi nih, Bang kemudian Juma. mereka dibuahi? Oke. Bagaimana Bang Juma. bagaimana kemudian bunga itu bisa mekar karena tiupan angin? Anda nggak dengarkan paham ini. itu. Artikan Nah. ini dulu Bang Juma. Dengar ya. Apa? Mazmur. Tunggu ya. Mazmur. Mazmur berapa lagi? Mazmur Yesaya banyak ini, tunggu ya. Mazmur Iya, silakan. 61 ayat 1. Ini Raja Daud ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi angin Allah ada padaku. Macam mana Iya Bang dong. Juma ini? Iya, apa Roh masalahnya? Tuhan Allah ada padaku. Oleh Lah, apa- karena Tuhan telah apa menguras masalahnya? aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan Sama kabar yang di dalam kepada kitab orang-orang Ayub, Bu. sengsara dan merawat orang-orang yang remuk Sama hati. di dalam Gimana, kitab Bang Juma ini? Ayub, Angin Bu itu. Darni. Sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis apa? Apa dibilang? Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Angin itu. Dengarkan dulu, ini lagi. Dengar. Apa lagi? Yehezkiel 37 ayat 14. Ini Yehezkiel Nabi ini Bang Juma. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu sehingga Yehezkiel kamu berapa? hidup. 37 ayat 14. Kayak mana angin membuat hidup? Aku akan memberikan rohku. Angin itu oksigen, Bu Bang Darni. Juma, rohku itu huruf besar loh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Dengar Karim. dulu Bang Juma, dengar dulu Bang Astaga. Juma. Aku nggak mau Bang Juma itu masuk neraka nanti. Aku kepingin Bang Juma juga masuk surga ya. Nenekmu kipir, enak kali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga Iya, kamu hidup roh, kembali. betul, Dengar, Bu Darni. sehingga kamu hidup Bu kembali Darni. dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu roh nggak ada itu memberikan hubungannya. kita hidup. Oh, bukan angin. Bang Juma ini ada dajah. Loh, jadi yang tadi itu Ayub 27 nomor 3 itu apa coba? Coba. Salah Bang Juma. Bang, baca dengan Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apa yang Anda pikirkan di dalam lubang hidungnya itu apa? tahu Bang Juma artinya itu apa? Apa? Roh, nafas. Roh Ya, itu ada di lubang hidungku. Itu maksudnya Bang Juma. Maka kita hidup, maka manusia itu hidup. Berarti ruah Elohim itu bukan Tuhan, bukan?
Tuhan dong. Kalau tidak ada Tuhan itu gak hidup manusia Jadi ini. Kalau jadi gak ada menurut nafas itu jadi gak menurut hidup. Bu Darni, Tuhan itu ada di lubang hidung. Rohnya itu nafas Elohim itu Aduh. dihembuskan kepada manusia agar manusia itu hidup. Udahlah Bu Bang Juma, Darni. kok aneh? Udahlah Bu Darni. Banyak ayat ini Bang Juma, banyak ayat. Banyak Udahlah ayat. Bu Darni, Enggak dong. Anda salah menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Dengar dulu, Karena mati. orang Yahudi tidak menyembah roh, Udah. sedangkan Kristen itu Malam. penyembah roh. Nah, Yesaya ibu 63, dengar lagi ingin ayat. supaya Nah, orang penyembah roh Yahudi Kristen itu Tuhannya di mana, roh. di mana, Nggak di bisa, mana? nggak Di bisa. mana Orang menyembah Yahudi roh tidak menyembah Kristen? roh. Yang menyembah roh itu ajaran Di mana? animisme, ajaran politeisme menyembah roh. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Ruah Elohim orang Yahudi artikan udara atau angin. Tidak ada itu ruah Elohim diartikan seperti yang Anda artikan. Anda kan Kristen, Lagi penyembah roh. Bang Juma ayat. Anda kan penyembah roh. Juma. Betul Ayatnya nggak? lagi Bang Juma. Dengar dulu ayat tunggu. ini. Benar nih. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Capek aku Bang Juma. Udah Nah, banyak itu kali dia. dalil. Iya, Udah banyak orang kali Yahudi dalil. menyembah roh Kasih atau tahu. tidak? Masih Bang Juma tolak. Aduh. Kau tanya dulu. Bang Juma. Orang Yahudi Tanya aja menyembah roh atau Juma itu tidak? rob itu apa? Rob atau rob? Tanya dulu. Orang Yahudi menyembah Apa roh Edi? atau tidak? Kan tidak. Orang Kristen menyembah roh atau tidak? Menyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Wahyu 5 nomor 7. Aku melihat roh Elohim, roh Theos, bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Kristen penyembah roh, Yahudi Iya, bukan Bang. penyembah ada roh. ayatnya. Yohanes 4, Beda. Bang Juma, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah itu dia, Kristen. harus menyembahnya dalam roh Itu dan Kristen. kebenaran. Itu Kristen. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh. Tunjukkan. Udah dari tadi gue bacakan. Itu tidak ada, itu keterangan Bu Darni. Roh Elohim, roh di dalam dirimu, atau aku hembuskan roh ke dalam tubuhmu, atau aku hembuskan rohku ke dalam tubuhmu. Loh, memang roh kita ini roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, aku mencipta rohku tidak selama-lamanya ada dalam diri manusia, sebab mereka hanya hidup 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Bukan berarti roh yang dimaksudnya adalah aku Tuhan itu sendiri masuk. Tidak. Rohku itu maksudnya roh yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kusimpan dalam diri manusia. Jadi ruah Elohim artinya ruah ciptaan Elohim. Melach Elohim artinya malaikat ciptaan Elohim. Eretz Elohim artinya bumi ciptaan Elohim. Samayim Elohim artinya langit ciptaan Elohim. Bukan berarti bait Elohim artinya Elohim itu adalah bait, rumah. Enggak. Berarti roh Elohim artinya sama seperti ruah Elohim, sama seperti bait Elohim. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang punya. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gunung, Tuhan itu adalah angin, Tuhan itu adalah rumah, Tuhan itu adalah langit, Tuhan itu adalah malaikat. Bukan kayak begitu, benar nih. Jadi artikanlah kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang orang Yahudi artikan. Jangan Anda mentang-mentang Anda nyembah roh, kitabnya orang Yahudi Anda artikan semua bahwa Tuhannya Yahudi roh. Kan ditertawakan sama yang punya kitab, Bu. Kristen, Yohanes 4:24. Dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Iya, itu dewanya Kristen, pahamnya kita. Yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus itu adalah roh. Itu bukan Yesus. Itu kalau Yesus itu Lagi, manusia. Bang Juma, lagi dalil. Zakaria 4 ayat 6. Maka Apa berbicaralah lagi? ia. Zakaria, makanya nggak ada kitab kalian kan? Zakaria nggak ada, Itu kitabnya Yesaya nggak ada, Yahudi. Mazmur nggak ada. Itu kitabnya Apalagi? Yahudi, Bu Makanya Darni. kalian nggak tahu, dengar. Itu kitabnya Yahudi, Ya. Bu Darni. Zakaria. Kalau kami pencuri, kalau Nabi kami penyamar, Zakaria Bu ini. Darni, seperti dulu, yang Bang dinubuatkan oleh Yesus, maka siapa yang melarang kami menggunakan terjemahannya kitabnya Yahudi, lalu kami tempelkan ke Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada kan? Iya. Sama Belum seperti kebaca. kalian. Kalian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Itu kan bukan kitab kalian, Bu Darni. Iya, dengar. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada
Juru Babel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Nah, itu. Tuhan semesta alam. Itu rohnya. Jadi dengan angin, firman semesta alam gitu. Aduh, ada Bu Darni, tidak semuanya roh itu angin, tergantung konteks. Tapi meskipun tergantung konteks, tidak ada dalilnya Elohim itu adalah roh. Iblis itu roh, itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Ngerti nggak Ibu? Roh itu adalah makhluk. Tuhannya Yahudi bukan makhluk. Tuhannya Kristen makhluk memang. Itu roh. Tidak semua kata roh di dalam kitabnya Yahudi itu artinya makhluk berupa roh. Bukan. Roh kadang angin. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran roh itu bisa diartikan Al-Quran. Roh bisa diartikan malaikat. Roh bisa diartikan kekuatan. Roh bisa diartikan ciptaan yang ada pada diri manusia. Roh bisa diartikan malaikat-malaikat di langit. Tergantung konteks. Nah, Kristen ini beda. Kristen itu penyembah roh. Kenapa? Karena Kristen itu dari Roma, bukan dari Yahudi. Pahami dong, Bu. Kenapa kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda tempelkan di agama Anda? Karena semua istilah-istilah roh dalam kitabnya orang Yahudi, Anda katakan itu adalah Tuhan. Padahal tidak. Ruah Elohim melayang-layang. Ruah Elohim ada di dalam hidungku. Ruah Elohim datang kepada Musa. Ruah Elohim diberikan kepada para utusannya. Yesus pun mengatakan itu dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka ruah Elohim ada padanya sampai tanpa terbatas. Ada berapa orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Banyak. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Samuel. Pada diri mereka diberikan roh Tuhan tanpa terbatas. Kata siapa? Jadi Kristen berbeda. Kristen ini sekte di luar Yahudi, penyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Beda. Jangan Anda gunakan Yahudi untuk menjual Tuhan Anda yang adalah roh, makhluk halus. Jangan, Bu Darni. Beda itu. Coba tanya kepada orang Yahudi. Saudaraku Yahudi, ya paman, apakah Elohim itu adalah roh? Ketawa mereka. Loh, roh itu kan makhluk halus. Gimana pula kau katakan Tuhanku yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kau katakan roh? Roh itu hantu, roh itu setan. Bagaimana mungkin Tuhan saya roh? Tuhanku pencipta roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bang Juma, Gitu, Bu Darni. dalil lagi. Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Bilangan ini kitab Musa, Bang Juma. Iya, betul. Coba Allah. Anda teliti lagi. Ya. Coba Anda teliti lagi bacanya. Coba Anda Makanya teliti Allah lagi. kami itu Allah yang hidup. Yang hidup kekal. Gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya dong. Benar nih. Tuhan Makanya Anda nanti kami itu orang roh. Kristen, Bang Juma, nanti makanya kami orang Kristen, setelah kami nanti dibawa ke surga, maka kami akan melihat Tuhan kami itu. Itulah Yesus. Aduh, Nanti mimpi. wujudnya itu Yesus. Mimpi. Itulah Tidak ajaran ada kami. pengikut Paulus yang akan ke surga. Nggak ada dalilnya. Siapa Nggak bilang? ada. Mana Roma, dalilnya? Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Nah itu. Kata siapa? Roma. Kata siapa itu? Surat Paulus. Iya, dari mana Paulus dapat ilmunya? Ya, kan dia kan pilihan Yesus. Itu dia. Yesus. Di situ masalahnya. Ya, Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yang Kami mengenal bangga. Paulus itu adalah Yesus Yesus. KW yang datang kepada Paulus dengan itu yang datang terserah. kepada Bani Israel. kan Itu berbeda. Pendapat Oh, tidak bisa. Bang Juma. Tidak bisa. Pendapat di Bu luar Darni. dari yang beriman kepada Injil. Sekarang kutanya sama Maria. Maria, ya paman, yang kau lahirkan manusia atau bukan? Manusia. Tuhan, sudah jelas Tuhan, malaikat berkata kepadanya dari Roh Kudus. Nah, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Bu Dari, boleh nggak membacakan satu dalil Yohanes 1:51? Bisa nggak?
Yohanes 1. Ini pengakuan Yesus loh. Iya. Silakan, Pengakuan Ibu baca. Yesus waktu dia di bumi kan. Iya, silakan Anda baca. Baca dulu dong. Yohanes 5. Yohanes 1 nomor 51. Oh, Yohanes 1. Bentar ya. Mm-mm. 51 ke 51 ayat 50. Yesus berkata, Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu Yesus. nah, berarti Yesus mengaku sebagai anak apa? Anak Allah. Mati mijak. Inilah orang Kristen. Anak manusia. Itu baru Iya, betul. itu gelarnya anak manusia sewaktu Berarti dia di bumi, Yesus Bang mengaku Juma. dengan mulutnya sendiri dirinya anak manusia kan? Iya, karena Nah, dia yang datang datang sebagai kepada Paulus, manusia. yang datang Datang kepada dia sebagai- Paulus anak manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu cahaya Yesus. Anak manusia atau bukan? Anak manusia masih. Anak manusia itu yang datang kepada Paulus. Tapi di dalam cahaya itulah Yesus. Bu Darni, Galatia 1:12 Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya. Memang. Sebab aku menegaskan kepadamu, Paulus menegaskan, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, tetapi Iya, dia menerima. dari Yesus. Yes. Hah? Apa yang salah? Yesus manusia atau bukan? Dia datang sebagai manusia. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya dia firman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Yesus mengaku dirinya manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, Nyatanya tapi dari sewaktu Yesus. Bang Juma, sewaktu Yesus di bumi, gak pernah Yesus menolak Maria dan bersama-sama ibu-ibu yang lain menyembah kaki Yesus. Lalu kapan Yesus itu sebagai bukan manusia, Bu Darni? Kapan dan di mana itu? Ya, mulai sebelum di mana? Di bumi mana? ini ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Astagfirullah. Sebelum Abraham aku itu di sudah kitab ada. Wahyu, Bu Darni. Itu bukan Yesus manusia. Itu Yesus lain, Bu Darni. Wahyu 1 ayat 8. Astagfirullahaladzim. Wahyu 1 ayat 8. Aku Astagfirullah. adalah yang awal dan yang akhir. Iya, itu Yang bukan Maha Yesus, Kuasa Bu Darni. dan yang akan datang. Astagfirullahaladzim, Emangnya ya Allah ya Bang Juma, Karim. emangnya Allah mau akan datang Bang Juma? Astagfirullah. Akan datangkah Allah? Bu Bukan, Darni, kan? Yesus Bu yang Darni, akan kutanya datang. dulu, kutanya dulu sama Bu Darni. Apa? Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit. Ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis di Patmos tahun 100. Ya. Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, di tahun 33, apakah kitab Wahyu itu sudah ada atau belum? Ya, itu tetap firman kan? Bukan begitu. Bu Darni, ini iblisnya terlalu kencang. Iblisnya itu kan- terlalu kencang, Yohanes itu kan, ibu ini. Bang Juma. Gajinya Yohanes Bu itu Darni kan- dari iblis besar kali ini. Kutanya sama Bu nggak ada, Darni. Bang Juma. No, Yohanes Bang Juma. 17 nomor 8. Segala Buka firman banyak, yang baru ada engkau duitku, berikan. Bang Juma. Buka banyak, Yohanes baru ada 17 uang. nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah ada pada saat itu? Ya, memang pada saat itu ya belum ada lah. Belum ada. Iya, tapi segala kan itu firman, kan segala ditunjukkan firman, Allah, Bang segala Juma. firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya salah Wahyu tidak rupanya, ada. salah Wahyu tidak ada. rupanya Tuhan menunjukkan segala sorga itu kepada Yohanes di Pulau Segala Patmos. segala Ditunjukkannya. firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak kitab Wahyu? Tidak ada. Berarti firman yang di kitab Wahyu ini firman dari mana? Itu firman Dari- para rasul dong. Dari mana Dicatatkan. firman ini yang di Pulau Kan Patmos ini dari diperlihatkan. mana? Kan Yohanes itu diperlihatkan Allah segala Bu Darni, bentuk Yohanes surga hidup itu. bersama dengan Yesus hanya sampai usia 33 tahun, Bu Darni. Diperlihatkan Allah. Mari kita mimpi, jujur. dalam mimpi Mari kita diperlihatkan. jujur. Bang Dan Juma. segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan pada saat itu juga, yaitu tahun 33. Iya. Kitab Tapi- Wahyu
Kitab Wahyu ditulis tahun 100. Itu siapa yang berfirman di situ? Siapa? Kan diberikan penglihatan kepada Yohanes Pembaptis. Siapa yang berfirman bukan kepada Pembaptis, penulis kitab Wahyu? Yohanes. Siapa? Diberikan segala kuasa penglihatan di dalam mimpi kepada Yohanes. Maka Allahu Yohanes Akbar. mengetahui Allahu bahwasanya Akbar. begini loh keadaan Allahu surga itu. Akbar. Ditunjukkan Masya Allah Allah. kepada dia. Ditunjukkan Yesus kepada siapa? Kepada Yohanes. Kenapa Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Kenapa? Gak ada Karena- dibuatkan Yesus palsu. Iya, Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Cuma Benar. dibilangnya nanti ke akhir zaman, kalau aku ada di sana, jangan kau percaya. Oh, bukan akhir zaman Kedatanganku itu. akan Salah. menyambar kilat dari timur ke barat. Itunya kata Salah Yesus. benar. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman itu. Itu bercerita Akhir tentang zaman itu. bukan. Akhir Coba Anda zaman, baca. Bang Juma. Baca lengkap Bu Arni. Baca lengkap. Di Matius 24 itu kan tertulis. Itu bukan bercerita tentang akhir zaman, Bu. Itu bercerita tentang di mana Yesus berkata sama dengan yang ada dalam Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Berarti penyesatnya itu datangnya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada orang pada angkatan Yesus mengaku Yesus, padahal Yesus sudah tak ada di bumi? Dan apakah Yesus yang datang kepada orang tersebut menyesatkan banyak orang? Orang yang banyak disesatkan itu apa nama kelompoknya? Yang membawa-bawa nama Yesus. Memang kalau ada orang melihat Yesus dan dia menyampaikan pekabaran-pekabaran di luar dari hukum-hukumnya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi kepada Paulus. Enggak ada di perintah-perintahnya Paulus. Paulus itu tetap di dalam pengajarannya. Astagfirullahaladzim. Hukum Taurat penuntun Ya bagi Allah, kamu ya sampai Karim. Yesus datang, kata Paulus. Ya loh, Allah Pak. ya Karim. Aduh, itu Gimana sih? enggak ada Paulus penyesat. Ibu mengerti nggak kata penyesat itu? Yang namanya Iya. penyesat, lihai, licik, cerdik Ya. mengolah sesuatu data. Memang. Nah, sekarang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, kemudian tidak lama kemudian muncul oknum yang mengaku Yesus, padahal Yesus sudah terangkat ke langit. Ini tergenapi nubuatan Yesus, menyesatkan banyak orang. Pengikut Yesus palsu yang datang di tahun 52 kepada Paulus, itu pengikutnya namanya Kristen. Juma, ayat itu Astagfirullahaladzim, Bang Juma. ya Allah ya Karim. Dengar Bang Juma, ayat itu untuk akhir zaman. Kita baca Tidak ayat ada 27. akhir zaman. Dengar dulu Silakan. Bang Juma. Silakan. Kita dengar, baca dulu 27-nya. Sebab Iya, saya sama baca. seperti kilat Ya. memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Nah, Yesus. Nah, kalau ada ini- mengatakan aku ada di padang gurun, aku ada di sana, tapi kalau belum ada tanda ini memancar dari timur sampai jangan ke kau barat percaya. kilat itu, jangan percaya. Ya itu dia. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Ini kedatangannya di padang nanti, gurun. Bang Juma. Bukannya Astagfirullahaladzim. Paulus. Hei, Bang Bu Juma, Darni. Bang Juma ini Bu Darni. bukan. Ini enggak kitamu, Bang Juma. Jadi sewaktu Paulus melihat Yesus itu Yesus memilih Paulus agar dia bertobat dan menjadi penginjil untuk menjadi Astagfirullahaladzim. penyampai kabar baik kepada seluruh bangsa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Begitu loh, Bang Karim. Juma. Astagfirullahaladzim. Di sini Yesus berkata apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel,
Maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yudea masih ada nggak sampai sekarang, Bu Darni? Nah, Ada nggak Yudea? adalah Yudea. Di mana Yudea itu, Bu Darni? Di Bani Israel sana lah. Ini Di, Di mana? di wilayah di Israel sana. Iya, di Yerusalem mana sana. itu Yudea? Di mana? Di wilayah Bani Israel sana, Bang Juma. Nah, ini Iya. tahu Bang Juma, tunggu. Tahu Bang Juma arti ayat ini, Bang Juma? Tahu Bang Juma arti ayat ini? Ini panjang kali nanti untuk menceritakan Saya ini. paham kali, Bu. Larilah, Saya ngerti. tinggalkanlah perkotaan. Yang Kan ngerti katanya, kali. larilah ke kota-kota. Maksudnya itulah yang kuceritakan pernah sama Bang Juma. Nanti kelak kita ini akan dipaksa untuk memasukkan chip. Nah, kalau kita di kota ini, nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini. Dari rumahnya. Iya, dengar Dan dulu. orang yang sedang dengar sabar, Dengar sabar, dulu. saya bacakan, saya bantu baca. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ini kejadian terjadi di Yudea. Oke? Terjadi di Yudea Tapi ini, itu Darni. nanti untuk akhir zaman itu, Bang Juma. Nanti kelak, Astagfirullahaladzim. dengar dulu. Ini itu, bukan akhir ini zaman. Orang tunggu dulu, Bang Juma. Nanti ini udah Ya pernah Allah, ya kami Karim. diseminarkan ini, Bang Juma. Nanti katanya, Allahu larilah ke Yudea, Akbar. larilah ke perbukitan. Allahu Di sana Akbar. engkau bercocok tanam, kan katanya Bang Juma. Nanti Astagfirullah. kelak kita ini umat manusia ini sekuat tenaga pun kita untuk beribadah, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Roh Kudus kepada kita. Dan Sekarang kita tidak tahu saya dah pemandangan, paham. penglihatan Benar nih. seperti itu. Tunggu dulu Bang Juma. Dengarkan dulu aku. Nanti kita Bang Juma suatu waktu kita akan dipaksakan untuk menerima tanda itu. Siapa yang nggak menerima itu maka dikatakan larilah, tinggalkan perkotaan. Jadi kita disuruh untuk berada di perbukitan. Di sanalah kita bercocok tanam. Kalau kita ditinggal di kota ini wajib kita memakai itu. Jadi sekuat tenaga apapun kau Bang Juma belajar Al-Quran, Enggak, belajar ngapain ibu Alkitab. lari? Itu terjadi di Tunggu dulu, Yudea, dengarkan dulu. ibu di Bang Juma Indonesia. pun nanti kena. Bang Juma nanti Astagfirullahaladzim, dengar ya Allah Bang ya Juma. Karim. Bang Juma nanti menerima tanda. Itu di Yudea, bukan di Indonesia. Kenapa di mute aku, Bang Ali? Sampai kali aku ngomong. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Tapi itulah yang aku pelajari, Bang Itu Juma. di Yudea, Bu Darni, bukan di Nanti kelak itu Indonesia. belum, nanti kelak juga itu juga nubuatan Bang Juma. Astagfirullah. Nubuatan Yesus Bang Juma. Nanti kau percaya Ya Bang Juma. Allah, ya Nanti kau Karim. ingatlah aku Bang Juma. Sewaktu waktu nanti Astagfirullah. Bang Juma mengingat aku nanti. Betul ya kata Bu Darni. Nanti Nggak ada. nanti dipaksakan. Ini untuk bukan memakai itu. tanah Yudea, Bu Darni. Sekarang saya tanya Lihat sama Bu saja Darni. ke depan. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Apakah terjadi huru hara ketika murid Yesus pada saat bersama dengan Paulus? Kutanya dulu. Ya terjadi di mana-mana ada Terjadi kan? Gimana sih Bang Juma ini? Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah yang Yesus nubuatkan. Jangan akhir zaman. Paulus itu pembawa huru hara di Oh, tengah-tengah tidak. murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Enggak Allah, lah, ya Bang Karim. Juma. Ya Tuhan, ampunilah Bang Juma telah mengatakan Rasul Paulus. Bu Darni, coba gantian sama Bang Ranto, Bu Darni, Bang Ranto nih. Susah memang kalau iblis sudah bersarang di otak. Inilah yang terjadi. Dalil pun dibantah. Paulus itu melakukan huru hara, menangkap murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dulu sebelum Pengik- bertobat Bang Juma. Justru itu Bu Darni. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Setelah Paulus itu bertobat, kan sudah dikatakan nih, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci. Siapa pembinasa keji? Paulus.
Setelah dia membunuh, dia berdiri di tempat suci dengan mengatakan, aku rasul. Makanya dikatakan di data nomor 23-nya, pada waktu itu, nah coba ditunjuk langsung oleh Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, Paulus, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus dalam bilik, Paulus, jangan kau percaya. Paulusnya itu mengatakan bahwa dia ada di aule. Apa? Paulusnya ada di dalam aule. Oke? Paulusnya mengatakan itu di dalam bilik penjara. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Sebab, nah ini dia mengklarifikasi semua pengakuan-pengakuan orang yang bertemu dengan aku. Apabila ada orang berkata begini, bertemu dengan Yesus di sana, di sini, jangan kau percaya. Sebab, Yesus mengatakan apa? Sebab, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itulah kedatangan Yesus. Baru percaya. Demikian Kalau pula belum kedatangan. Jangan kau percaya. Itu. Kedatangannya. Bang Cuma salah. Bu Darni, kutanya dulu sama Bu Darni. Kutanya dulu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Sekali saya bertanya. Menurut Yesus kedatangannya ditandai dengan cahaya yang berlontar dari timur sampai ke barat. Betul? Bukan kedatangan Paulus, kedatangan Yesus yang kedatangan Yesus. Yesus seluruh berkata, manusia melihat. Yesus berkata, semua manusia melihat. Nah, apakah semua manusia melihat ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo, jujurlah. Walaupun ibu itu punya sertifikat sebagai perpanjangan tangan iblis. Jujur, Bu Darni, jujur. Dengarkan saya, Bu Darni. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya yang kedua nanti seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Betul? Yes, betul. Nah, berarti kedatangan keduanya sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Secara pribadi dia memilih Paulus. Gimana sih teman-teman muslim ini? Makanya kalian gak beriman kepada Alkitab. Jadi kalian mengarang. Justru Paulus itu dengar. Justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku secara pribadi bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Siapa bilang gak percaya kalau Yesus memilih aku untuk menuntun aku ke jalan yang benar? Bukankah Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Botol sebenarnya Bang Juma, botol berarti ya. Botol Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma arti ayat 27 itu. Nantinya setelah kedatangan yang kedua kali, kilat memancar dari timur ke barat. Oke. Sekarang kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bu Darni? Itu hanya sebagai dipilih Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Justru Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bahwa astagfirullahaladzim. Bu Darni, coba kata Yesus di data nomor 30-nya, Bu Darni. Pada waktu itu akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Belum, nanti kelak dia Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus, tapi belum. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, dengarkan saya, Bu Darni. Dengarkan saya. Habis ini Anda boleh turun. Nggak ada orang Islam bisa kau tipu, Bu Darni. Dengarkan saya. Dengar. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dan mengaku akulah dia. Sebab kedatanganku diawali dengan kata sebab. Sebab kedatanganku sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kedatangan anak manusia.
Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Belum manusia. akhir zaman itu. Botol kalian semua. Botol. Belum Kau akhir turun, zaman turun. itu. Kau wanita jalang, turun. Wanita gila, kau yang turun. Kedatangan dari panggil nanti itu. Udah dibilang kita botol, kau yang botol, laknat. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku yang datang. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap. Pada saat aku datang, seluruh manusia akan meratap. Kenapa? Karena pada saat itu adalah tanda-tanda kiamat sudah datang. Manusia akan meratap semuanya. Ini cuman Paulus aja sendiri yang tahu. Aku bertemu dengan Yesus loh. Loh, orang sudah bilang, Yesusnya berkata, apabila ada si penyesat mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua, tandanya begini. Seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Jadi kalau ada cuman berkata, aku bertemu dengan Yesus di kolong cabe, di pohon cabe, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di bawah pohon toge, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Sudah nyata-nyata ditulis di kitabnya sendiri, masih juga sesat. Habis itu dibilang kita botol. Kamu yang botol, kau nggak ngerti Bibelmu sendiri. Itu namanya bahlul. Kenapa kau tidak ngerti Bibelmu? Karena iblis menguasai dirimu. Iblis tidak ridha. Iblis tidak mau kemudian kau masuk ke dalam surga. Iblis mau kau temani ke dalam neraka. Kitabmu sendiri kau jadi bingung. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti cahaya yang memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, aku. Jadi kalau hanya mengaku, aku bertemu dengan Yesus di dalam kardus Indomie loh, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di toilet umum loh, jangan kau percaya. Aku bertemu Yesus pada saat aku salat tahajud, jangan kau percaya. Aku bertemu di Yesus pada saat aku umroh, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku nanti. Jadi jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Paham? Udah bang. Minum dulu. Ah, gitu ya. Demi kalian saya rela kehausan supaya kalian waras. Tapi kalau Bu Darni itu tidak bisa waras lagi dia. Udah permanen. Ya, silakan saudara-saudara, silakan. Hebatan mana Paulus dengan Muhammad? Itu satu-satu. Tunggu, sabar dulu Jos. Ini Hebat giliran Paulus lah, karena Paulus bisa melantik setan menjadi Tuhannya manusia seperti kamu. Paham? Udah bang. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Dia, bang. Paulus berhasil menjadikan iblis bertahta di bumi dengan dia disembah mengatasnamakan Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang mengaku Yesus. Itu enggak, saya berbicara mengenai fakta. Yesus berkata penyesat datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Datang enggak Yesus kepada Paulus? Datang. Mengaku enggak Paulus? Mengaku. Di mana tertulis? Galatia 1:12, nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus. Pertanyaannya, ada enggak Yesus bukan manusia? Ada enggak? Sedangkan Yesus sendiri mengaku, malaikat naik turun dari langit ke bumi menemui aku yang adalah anak manusia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, jangan kau percaya, kata Yesus. Hayo. Sedangkan Paulus berhasil membuat kalian gila dengan menyembah Yesus yang bukan manusia. Paham sama sini? Itulah hebatnya Paulus. Bilang, bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Dia mampu menjadikan iblis laris manis disembah oleh orang Kristen. Itulah hebatnya Paulus. Paulus bilang bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Mampu menjadikan iblis kemudian menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dan ingat, apa bukti bahwa Paulus berhasil menjadikan iblis menjadi Tuhannya Kristen? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Di akhir zaman kelak banyak orang memanggil aku Tuhan.
Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, mengusir, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kau demikian? tafsir Karena sendiri Kristen. kitabnya orang. Enggak. Saya bisa buktikan itu. Atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Jawab. Jawab. Di situ Udah, kuncinya. Bang. Saya Itu kuncinya. saya dulu. Oke, Ya, jelas ya. nanti Jadi kalau Anda mengatakan nanti Paulus itu marah-marah. hebat, saya pun ikut bertepuk tangan. Paulus adalah manusia hebat yang mampu menjadikan iblis menggantikan status Tuhan yang adalah Kasih pencipta orang dan bumi bicara, Zuma. yang Kau terus disembah bicara oleh dari orang tadi. Kristen sedunia. Suma. Yos, Abang Juma izin. mengaku Yesus. Demikian. Oke. Itu kesimpulan. Abang Zuma rehat sebentar ya. Oke. Jadi ini Bang Zuma. Saya punya pertanyaan sama Bang Zuma. Kita sistem tanya jawab cepat aja ya Bang ya. Sebagai orang yang meyakini ataupun orang yang bermeluk agama Islam, gitu ya. Apakah di dalam agama Islam ataupun Abang Zuma sendiri meyakini bahwasanya seorang Paulus itu adalah utusan atau bukan? Silakan Abang. Paulus itu cepat aja. utusan iblis. Udah jelas aku jawab tadi kan. Utusan Jawab, oke. iblis yang mengaku Yesus. Udah aku jawab, udah terang. Nggak perlu kau ragukan itu. Bukan. Dia utusan iblis yang mengaku Yesus. Karena gini Abangku. Ya, silakan. Jadi yang saya pelajari sedikit gitu ya, sebagai ilmu tambahan di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin ke-14.